tetap akan mendengarkan satu kisah yang Ibu Gracia harapkan memberkati anak-anak menjadi pribadi yang makin setia melakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Selamat mengikuti cerita pada pagi hari ini. Pagi itu, suasana di rumah keluarga Pak Anto sangat sibuk. Bapak dan Tono menaikkan karung-karung berisi hasil bumi ke mobil pickup, sementara Ibu dan Tini mengecek semua barang supaya jangan ada yang tertinggal. "Titip rumah ya Tono," kata Bapak ketika semua barang telah naik ke mobil. Tumpukan hasil bumi telah menggunung di atas mobil pickup tua milik mereka. "Ya Pak," jawab Tono tersenyum. "Titip adikmu juga ya, jangan sampai telat makan, jangan lupa kerjakan PR, dan jangan lupa yang lain," kata Ibu berpesan. "Beres Bu, tenang aja," kata Tono mengacungkan jempolnya. Tidak lama kemudian, mobil pickup tua itu mulai meluncur, meninggalkan kepulan asap knalpot, sementara Tono dan Tini melambaikan tangan kepada kedua orang tua mereka. Ya, keluarga Pak Anto tinggal di desa dan hidup dengan bertani. Beberapa bulan sekali mereka harus berangkat ke kota untuk menjual hasil buminya. Ada padi, ada jagung, kentang, tomat, jeruk nipis, kacang panjang, dan banyak lagi sayur-sayuran lainnya. Untunglah Tono, anak mereka yang besar, sudah duduk di kelas 6 SD dan sudah bisa mengasuh adiknya Tini yang baru kelas 1 SD. Mereka tidak tahu bahwa kali ini semuanya tidak akan berjalan seperti biasa karena sesuatu yang besar akan segera terjadi. Dari siang hingga malam itu, hujan turun dengan sangat derasnya. Tidak pernah hujan turun sederas ini sebelumnya. Meskipun Tini takut, akhirnya Tono bisa menenangkan adiknya. Mereka bersiap untuk terlelap dan akhirnya tertidur. Tiba-tiba, "Banjir! Banjir! Tanggul jebol!" Semua keluar dari rumah dan naik ke bukit. Demikian teriakan dari beberapa orang di tengah hujan deras itu. Suara kentongan terdengar bertalu-talu susul menyusul. Suasana desa yang tenang berubah sontak. Orang-orang mulai berlarian keluar dari rumah, menyelamatkan diri dan harta benda mereka sebisa mungkin. Teriakan riuh rendah terdengar dari seantero desa. Keadaan semakin mencekam setelah listrik tiba-tiba padam. Segera saja desa itu dipenuhi cahaya lampu-lampu senter dan lampu-lampu petromak yang dinyalakan. "Dek, bangun! Dek, bangun!" kata Tono mengguncang bahu adiknya. "Ada apa Kak?" tanya Tini yang terkejut karena dibangunkan. Apalagi suasana memang terasa sangat mencekam dan menakutkan. "Tenang Dek," kata Tono menenangkan adiknya, sekaligus memberikan perintah. "Ikuti kakak, kita harus keluar dari rumah dan pergi ke bukit." Tono segera menggandeng Tini. Saat mereka turun dari tempat tidur, betapa terkejutnya mereka karena air ternyata sudah separuh betis mereka. Dengan sigap Tono menarik tangan adiknya menuju pintu rumah. Tono lebih terkejut lagi karena ketika ia mencoba membuka pintu rumahnya, ternyata pintu itu bergeming. Sekuat tenaga Tono mencoba, namun pintu itu tidak bergerak. Rupanya sebuah pohon yang tumbang di depan rumah yang cukup besar dan batangnya menghalangi pintu daripada rumah mereka. Tono mencoba untuk tenang demi Tini. Meski mau tidak mau ia merasa panik juga. Air dengan cepat naik dan terus mencapai pinggang Tono. Tono terpaksa menggendong Tini supaya Tini tidak tenggelam. "Bagaimana ini Kak?" tanya Tini mulai terisak. "Pintu tidak bisa dibuka Dek, mari kita berdoa. Semoga ada yang menolong," kata Tono menenangkan adiknya. "Tuhan Yesus, tolonglah kami." Demikian mereka berdoa. Tidak ada kata lain yang bisa terucap. Belum habis mereka berdoa, tiba-tiba ada lampu senter yang menyorot ke dalam rumah mereka dan terdengar suara teriakan dari luar rumah. "Hoi, apakah ada orang?" Spontan Tono berteriak. "Ya, kami di sini Pak. Kami tidak bisa keluar. Pintu tidak dapat dibuka." Rupanya Pak Hansip kembali lagi ke desa dari atas bukit dengan perahu karet untuk memeriksa apakah ada warga yang tertinggal. Dengan sigap Pak Satpam menyingkirkan batang pohon yang menghalangi pintu rumah dan mendobrak pintu rumah untuk mengeluarkan mereka. Pak Hansip menggendong Tini karena air sudah mencapai dada.
Bahkan Tono harus susah payah berenang mencapai perahu karetnya. Pak Hansip menaikkan Tini dan kemudian Tono ke perahu karet itu. Namun ketika Pak Hansip hendak naik juga, perahu karet itu nyaris terbalik. Ternyata perahu karet kecil itu hanya tidak sanggup memuat mereka bertiga. Kalian pergilah dulu ke bukit. Nanti setelah sampai, katakan pada Pak Kepala Desa dan orang-orang untuk menjemput saya lagi, seru Pak Hansip. Tetapi nanti Bapak bagaimana? Tanya Tono tidak tega. Tini pun menangis, tidak mau melepaskan tangan Pak Hansip. Tidak apa, saya akan mencari tempat aman untuk sementara, kata Pak Hansip. Ayo cepat, air sudah semakin tinggi. Sebetulnya hati Tono tidak tega. Namun karena Pak Hansip berkeras, ia terpaksa segera mendayung pergi menuju bukit tempat warga desa lain mengungsi. Dari kejauhan ia melihat Pak Hansip dengan susah payah memanjat naik ke atap sebuah rumah. Saat itu hujan terus tercurah dengan lebatnya dan air sudah naik mencapai atap-atap rumah, bahkan pohon besar hanya kelihatan daunnya saja. Dalam hujan deras dengan susah payah, Tono dan Tini berhasil mendayung mencapai bukit. Segera mereka disambut oleh kepala desa dan warga yang ada di sana. Mereka segera diberi selimut untuk menutupi tubuh mereka yang menggigil dan basah kuyup. Pak Kepala Desa, Pak Hansip masih di desa. Karena perahu ini tidak cukup untuk kami bertiga. Pak Hansip ngotot bahwa kami duluan yang harus pergi. Tolong jemputlah dia, Pak, kata Tono kepada Pak Kepala Desa. Segera saja beberapa perahu karet dengan beberapa orang dikirim untuk menjemput Pak Hansip. Malam-malaman Tono dan Tini serta semua warga desa menunggu-nunggu. Mereka mengkhawatirkan nasib Pak Hansip. Pagi itu hujan mulai mereda. Matahari mulai menampakkan semburatnya di ufuk timur. Dalam keremangan pagi, beberapa perahu karet terlihat dari kejauhan. Segeralah para warga menyambut. Mereka hendak mengetahui nasib Pak Hansip. Orang-orang yang kembali ke desa itu hanya menggeleng dan tertunduk. Terlihat sesosok tubuh terbujur kaku ditutupi selai kain di salah satu perahu. Rupanya air sudah naik terlalu tinggi hingga menenggelamkan atap-atap rumah. Pak Hansip tidak kuat berenang terlalu lama dan akhirnya ia tenggelam. Segera pecah tangis Tono, Tini, dan juga bapak ibu yang baru saja tiba dari kota bersama semua warga desa. Pak Hansip, terima kasih untuk pengorbananmu. Kami tidak akan pernah melupakannya. Demikian gumam bibir warga desa yang keluh dengan air mata berlinang. Ya, Pak Hansip telah berkorban jiwa raga demi hidup kedua anak kecil. Seperti Pak Hansip telah mengorbankan nyawanya supaya Tono dan Tini selamat, demikian pula dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah berkorban bagi kita semua di atas kayu salib supaya kita manusia yang berdosa bisa memperoleh hidup yang kekal. Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itulah kita harus senantiasa bersyukur atas pengorbanan Tuhan Yesus dan tidak boleh menyia-nyiakan pengorbanannya. Bagaimana caranya? Tentu dengan hidup taat seturut dengan firman Tuhan, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Karena itu, marilah kita hidup sesuai firman-Nya, terus-menerus melakukan kebaikan bagi siapapun yang kita jumpai setiap hari. Entahkah kita saat ini ada di rumah atau satu saat nanti kita kembali ke sekolah, ke gereja, bermain bersama dengan teman-teman, ingatlah bahwa kita harus menjadi berkat karena Kristus terlebih dahulu memberkati hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Diterbitkan di rubrik Masa Kecil, Majalah Berita GKMI, Agustus 2015. Kita pada minggu pagi hari ini, semoga setiap kita mendengar kebenaran firman Tuhan diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua.